Punten Kang, tos wengi abdi bade tutup warungna. Sakedeung deui atuh di tungguan heula babaturan kuring. Biasana ge pan apal mun geus babaturan kuring daratang mah kuring ge indit. Mohon atuh Kang, nanging menawi akang teh saha naha uninga ka abdi. Kuring Imron tardi tungguan sakedeung deui nepi babaturan kuring daratang. Tiba-tiba saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pamangku Cermis yang akan menceritakan cerita-cerita misteri, cerita pengantar tidur untuk Anda tentunya, bagi pecinta dunia misteri. Pada kali ini saya akan menceritakan cerita misteri tentang Pocong Imron. Yuk, tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kita dengarkan bersama-sama. Derah. Aku Tardi. Aku buka warung kopi di pinggir jalan dekat pos ronda di kampungku. Cerita ini berawal ketika kedatangan Imron, laki-laki sekitar umur 30 tahun yang memang asli kelahiran di kampungku. Dia residivis yang baru keluar dari penjara karena dia dulu pernah membunuh orang. Setelah keluar dari penjara, dia kembali tinggal di kampung. Kini dia kembali ke jalanan menjadi sopir angkot. Orang-orang di sana tidak ada yang berani membuat masalah dengannya. Bahkan kini dia sering nongkrong di warung kopiku sambil mengajak teman-temannya dengan penampilan seperti preman-preman jalanan dengan wajah-wajah yang sangar. Namun untungnya mereka tak berbuat macam-macam di warungku. Setelah mereka berkumpul semuanya, selepas jam 8 malam, mereka beranjak pergi. Menurut orang-orang sih, Imron bersama teman-temannya pergi ke hiburan malam untuk minum-minum dan berjudi. Begitu yang Imron lakukan sehari-harinya. Bahkan, keseharian Imron diketahui oleh orang tuanya, namun mereka tak berani melarangnya. Untungnya, dia tidak membuat onar atau mengganggu warga di kampungku. Malah dengan kehadiran Imron di kampung-kampung sebelah tak ada yang berani mengganggu. 3 bulan sudah Imron tinggal di kampung. Keseharian dia saat pagi sampai siang, dia menjadi supir angkot. Namun sorenya, dia habiskan waktunya kumpul bersama teman-temannya untuk pesta minuman keras dan berjudi. Hingga suatu hari, kampungku geger. Terdengar kabar Imron meninggal dunia ketika dia dan teman-teman ngumpulnya keracunan minuman keras oplosan. Setelah jenazahnya sampai di rumahnya, aku bersama pemuda kampung yang lain datang untuk melayat. Saat sampai di rumahnya, memang sudah banyak warga yang berkumpul di sana. Jenazah Imron sedang dimandikan. Aku menunggu di luar rumahnya, tiba-tiba saja mendengar teriakan dari tempat memandikan jenazah yang terhalang oleh kain hitam penutup saat memandikan jenazah Imron. Sontak saja, semua warga yang menunggu di luar pandangannya tertuju pada mereka yang memandikan jenazah Imron. Saat melihat aliran air bekas memandikan, terlihat warna merah kehitam-hitaman mengalir masuk ke selokan, membuat bulu kuduku merinding saat itu. Tak lama setelah dimandikan, kini jenazah Imron dibawa masuk ke rumahnya untuk dikafani. Ketika dikafani, aku menyaksikan langsung di luar di balik kaca jendela. Ketika melihat jenazah Imron,
Seluruh tubuhnya tampak membiru, dengan mata yang terbuka tak bisa dipejamkan. Saat diangkat dan diletakkan pada kain kafan yang akan membungkus jenazahnya, kain kafan itu terlihat kekecilan, kurang lebar. Segera Ustadz Harun menyuruh Mamat untuk mengambil kembali kain kafan yang baru di gudang masjid. Menunggu beberapa lama, Mamat kembali dengan membawa kain kafan baru. Ustadz Harun segera membuat ukuran kain kafan untuk kembali membungkus jenazah Imron. Namun, ketika jenazah diletakkan di atas kain kafan yang dibentangkan dan membungkusnya, kembali kain kafan itu tidak cukup untuk membungkus jenazah Imron. Ustadz Harun menyuruh Mamat untuk mengambil lagi kain kafan yang baru. Namun ternyata kain kafan di gudang masjid sudah habis. Segera Ustadz Harun meminta keluarganya agar membeli kain kafan di pasar. Jenazah Imron gagal untuk dikafani saat itu. Harus menunggu kain kafan baru yang sedang dibeli oleh keluarganya di pasar. Setelah beberapa jam, tibalah kain kafan sekitar jam 3 sore. Sebelum mengkafani jenazah Imron, Ustadz Harun mengajak warga yang ada di sana untuk berdoa bersama. Setelahnya, dengan segera Ustadz Harun mengkafani jenazah Imron. Kali ini jenazahnya bisa untuk dikafani. Karena hari sudah sore, segera jenazah Imron dibawa ke masjid untuk disolatkan. Setelahnya, segera dibawa ke pemakaman untuk dikubur. Namun, keanehan kembali terjadi. Saat mengangkat jenazah Imron dalam keranda, orang-orang yang mengangkatnya merasa keberatan. Hingga yang mengangkat jenazah Imron ditambah hingga menjadi 12 orang. Walaupun yang mengangkat keranda menuju pemakaman itu sudah ada 12 orang, mereka masih terlihat keberatan. Terlihat dengan jalannya mereka yang sempoyongan menahan beban jenazah Imron. Padahal semua orang tahu kalau perawakan Imron tidak terlalu besar. Dengan kepayahan, akhirnya sampai juga jenazah Imron di pemakaman. Hari pun sudah menjelang maghrib. Segera Ustadz Harun menyuruh agar jenazah Imron dimakamkan. Ketika jenazah Imron mau dimakamkan, dimasukkan ke liang lahat, anehnya jenazah Imron seperti memanjang. Hingga jenazahnya tak bisa dimasukkan ke dalam liang lahat. Akhirnya, karena hari sudah mulai gelap, Ustadz Harun meminta izin pada keluarganya untuk memakamkan paksa jenazah Imron dengan menekuk tubuhnya. Keluarganya dengan berat hati mengizinkan. Akhirnya jenazah Imron dimakamkan dengan cara ditekukan tubuhnya. Saat dikubur, posisi jenazah Imron seperti terduduk. Singkat cerita, semua warga pulang setelah memakamkan jenazah Imron. Malam itu, aku tak berani untuk membuka kembali warung kopiku. 2 malam berlalu. Setiap malamnya, di kampungku kini selalu sepi. Tapi, selama 2 malam itu, tak ada cerita yang menyeramkan tentang kematian Imron. Hingga aku mulai berani untuk membuka warung kopiku sampai malam, seperti biasanya. Sampai jam 11 malam. Hingga tibalah malam ketiga, sekitar jam 8 malam, teman-teman berkumpulnya Imron tiba-tiba saja berkumpul di warung kopiku. Ternyata mereka akan menemui orang tua Imron bermaksud untuk mengungkapkan bela sungkawanya. Karena waktu Imron meninggal, mereka semuanya berada di rumah sakit
menjadi korban minuman keras oplosan. Baru malam ini mereka bisa berkunjung ke rumah Imron. Aku melihat berangkatlah mereka menuju rumah Imron. Hanya saja tak beberapa lama mereka sudah kembali lagi. Semuanya berlari tunggang langgang ketakutan melewati warungku. Melihat mereka berlari ketakutan, aku pun ikut ketakutan. Walaupun tidak tahu apa yang mereka takutkan. Hingga aku segera menutup warung kopiku. Esok harinya sekitar jam 1 siang, di warungku saat itu ada Ramli, Julfi dan Gifar. Mereka nongkrong-nongkrong sambil ngopi. Tak lama datang Nanang dengan lesunya, seperti baru bangun tidur hendak memesan kopi. Lesu amat, Nang, jam segini baru bangun, habis begadang nih, tanyaku sambil menyeduh kopi pesanannya. Iya Di, semalam aku gak bisa tidur gara-gara bertemu pocong Imron. Jawab Nanang ketakutan. Mendengar cerita Nanang, aku dan teman-teman yang lainnya terkaget. Lalu kami menanyakan cerita Nanang sampai bisa bertemu dengan pocongnya Imron. Nanang yang terlihat masih ketakutan menjelaskan bahwa saat dia pulang dari rumah saudaranya sekitar jam 11 malam, dia pulang naik angkot. Ketika dia sampai, pas mau bayar ongkos, ternyata yang menjadi sopir angkot itu adalah pocong dengan wajah Imron yang menghitam. Ketika itu juga Nanang lari ketakutan. Sampai di rumah, dia tidak bisa tidur sampai pagi karena selalu teringat dengan pocong Imron yang ditemuinya. Setelah mendengar kejadian yang dialami oleh Nanang bertemu dengan sosok pocong Imron bergentayangan, kini banyak warga kampung yang juga mengaku didatangi oleh pocong Imron. Aku yang mendengarnya aja selalu merinding. Amit-amit deh kalau aku lihat pocong Imron, gumamku. Hingga suatu hari saat aku membuka warung kopiku, hari itu warungku ramai pembeli. Dari siang hingga malam selalu ada saja yang membeli kopi dan cemilan di warung. Banyak pemuda yang nongkrong selepas isya, hingga suasana di warungku menjadi hangat. Aku yang semangat disibukkan melayani orang yang memesan kopi hingga kabar mengenai pocong Imron terlupakan. Tak ada rasa takut yang kurasakan malam itu. Sekitaran jam 11 malam, orang-orang yang nongkrong di warung kopiku berangsur-angsur beranjak pergi. Kini di warung hanya tinggal aku, Gifar dan Julfi yang sengaja aku suruh menemaniku di warung sampai tutup. Aku kasih imbalan ngopi dan rokok gratis. Saat aku asik menghitung uang hasil jualan malam itu, masih terdengar suara sumbang Gifar menyanyi-nyanyi, diiringi gitar yang dimainkan Julfi. Aku masih asik menghitung uang sambil mencatat barang dagangan yang akan aku beli esok hari. Tiba-tiba saja ada suara berat yang memesan kopi. Tardi, kopi hidung hijinya, biasa tong digulaan. Muhun sakedap Kang. Namun ketika aku menjawab itu, suara nyanyian Gifar juga gitar yang dimainkan oleh Julfi terhenti. Aku pun melihat ke depan dari dalam warung. Ternyata Gifar dan Julfi sudah tidak ada. Yang aku lihat, kini tinggal seorang laki-laki yang duduk di bangku depan meja membelakangiku. Segera aku menyeduh kopi hitam pesanannya
tanpa memakai gula. Aku keluar hendak menyerahkan kopi. Aku sodorkan kopi pesanannya di atas meja sampai pandanganku menatap pada sosok laki-laki itu. Anehnya, sosok laki-laki itu tak ku kenal. Teu wawuh saha. Tapi kenal ngaran kuring. Gumamku memperhatikan sosok laki-laki itu. Saat terus aku perhatikan laki-laki itu di dalam warung, aku perhatikan laki-laki itu terus terduduk di bangkunya tanpa berpindah posisi sambil meminum kopi. Namun selama dia menikmati kopinya, tak ada sepatah kata pun yang terlontar dari dia untuk sekedar ngobrol-ngobrol denganku. Dia diam saja. Karena malam semakin larut dan sepi, aku juga ingin menutup warungku. Akhirnya dengan memberanikan diri, aku menghampirinya untuk mengobrol dan mau memberitahu bahwa warungnya akan aku tutup. Punten Kang, tos wengi abdi bade tutup warungna. Sakedeung deui atuh di tungguan heula babaturan kuring. Biasa nagepan apal mun geus babaturan kuring daratang mah kuring ge indit. Mohon atuh Kang, nanging menawi akang teh saha naha uninga ka abdi. Kuring Imron tardi tungguan sakedeung deui nepi babaturan kuring daratang. Tiba-tiba saja sosok laki-laki itu kini berubah menjadi pocong Imron. Wajahnya hitam, tapi jelas itu wajah Imron. Ingin aku berteriak dan berlari, tapi rasanya kaki dan mulutku seakan terkunci. Bulu kuduku begitu merinding, keringat dingin seketika mengucur membasahi badan. Dengan ketakutan yang teramat sangat, akhirnya aku tak sadarkan diri. Tak lama saat tersadar, aku sudah dikerumuni oleh banyak orang. Di hadapanku terlihat Ustadz Harun. Ternyata aku ditemukan tergeletak di depan warungku oleh salah seorang warga yang akan ke masjid sebelum azan subuh. Setelah aku tersadar dan mulai tenang, aku menjelaskan semua yang terjadi padaku di hadapan Ustadz Harun dan semua orang yang ada di situ. Setelah mendengar penjelasanku dan banyak juga kabar dari warga yang lain tentang pocong Imron yang selalu menampakkan dan menghantui warga, Ustadz Harun mengadakan doa bersama agar pocong Imron tidak menghantui warga lagi. Singkat cerita, setelah dilaksanakan doa bersama untuk menyempurnakan Imron, sejak saat itu warga sudah tidak lagi dihantui oleh pocong Imron. Hanya saja semenjak kejadian yang menimpaku, aku tak berani membuka warungku terlalu malam. Kini jam 8 malam pun warungku sudah kututup untuk menghindari dihantui pocong Imron. Itulah tadi cerita misteri, cerita pengantar tidur tentang pocong Imron. Semoga
apa yang kami suguhkan bisa diambil hikmahnya dan menjadi hiburan bagi kita semua. Nantikan kembali cerita misteri, cerita pengantar tidur lainnya dari Pemangku Cermis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.